Kapolri kita itu ya 2016 lalu ya, habis memperkosa ya, kalau habis membunuh itu nggak lari ya, langsung nongkrong minum bareng ya, ingat. Bu Widya seret nama mantan Kapolri 2016 bongkar kejanggalan BAP kasus Vina terbukti rekayasa Ibtu Rudiana. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, kita pastinya dapat update menarik dari analisanya Ibu Widya yang mengomentari bagaimana ceritanya ya, dalam waktu singkat bisa diperkosa Vina ini ramai-ramai gitu kan. Prosesnya kan pasti nggak sejam 2 jam kalau diperkosa bergilir. Ini juga jadi pertanyaan besar karena tertuang di BAP-nya itu sangat berurutan gitu, dan ini juga menjadi pertanyaan yang sama dengan Pak Hotman Paris, kenapa pemerkosaan itu terasa janggal juga. Kita simak seperti apa dulu dari Ibu Widyanya. Bukan babu-babu polisi, jangan begitu bro ngomongnya ya. Dengar. Dalam 2016 lalu ya, untuk menangkap pelaku pemerkosa bergilir sebanyak itu belasan orang, membunuh 2 orang, ya kan? Membunuh 2 orang. Ya. Cara menangkapnya tukaran HP dalam waktu 2 jam. Ketangkap semua belasan orang. Sekarang gini ya, anjing aja kawin ya, itu membutuhkan waktu, ya kan? Enggak cus-cus berapa detik langsung keluar, enggak, ya kan? Nah, begitu juga manusia bro, ya bergilir itu banyak, ya kan? Bergilir, memperkosa seseorang bergilir bro ya, bener 12 orang. Kalau misalnya ya, itu orang menggunakan ya untuk ngecrot tadi ya, sekian menit aja itu ya, 12 orang menggunakan waktu berapa lama? Berapa lama? Ya kan? Berapa lama kira-kira? Ya kan, 12 orang loh. Ya bergilir, coba bayangin. Kalau itu keluar semua sampai 2 kali misalnya kata Ibnu ya. Apalagi sampai 2 kali bro ya, misalnya itu berapa lama waktunya, ya kan? Setelah kejadian bergilir, memperkosa, membunuh pula, ditambah membunuh pula, ya kan? Itu dalam waktu 2 jam ketangkap semua. Pelaku-pelaku ini nongkrong, nggak lari loh ya, habis menikmati tadi ya, habis menikmati ya, habis merkosa, habis membunuh, ya kan? Nongkrong mereka di yang namanya SMP 16 itu, nongkrong rame-rame. Nah, langsung lah ini ya, AF bertindak. Seorang polisi ya tukaran HP sama supir ambulan. Ya, supir ambulan. Itu supir ambulan yang sekarang, kalau dulu nggak tahu saya dia tuh supir ambulan apa belum ya dulu. Nah, ya begitu tukaran HP sama supir ambulan dalam waktu 2 jam langsung ketangkap. Tahu tongkrongan orang habis memperkosa itu, habis membunuh, habis memperkosa orang di Indonesia itu nongkrong minum bareng. Coba tanyakan sama mantan Kapolri kita ya, hebat kali itu ya, Pak siapa namanya mantan Kapolri kita itu ya 2016 lalu ya, habis memperkosa ya, kalau habis membunuh itu nggak lari ya, langsung nongkrong minum bareng ya, ingat. Begitu diciduk, perjalanan jauh dari yang namanya SMP 16 ke yang namanya kantor itu. Gimana komentarnya, tanggapannya? Dari sini udah mulai bisa kebaca ya, kan pra peradilan sengketa total mengarah ke kecelakaan. Itu pun dibenarkan dengan kesaksiannya Mega Widi, sahabatnya Vina di malam itu, yang masih komunikasi sampai jam 10 malam. Nggak mungkin dong kalau diperkosa itu butuh waktu, dan itu dari sisi jamnya diperkosa, kira-kira pas nggak masih komunikasi dengan Mbak Widi dan Mega. Terus tuh ketahuannya juga kan jenazahnya itu di atas jam 10 malam gitu kan, setengah jam
kurang lebih lah gitu kan, lebih dari jam 10 malam lah gitu. Apa iya diperkosanya itu jam berapa? Ini dari sini juga ada pertanyaan besar, dari jam berapa gitu kan, maksudnya ke sana. Kalau pemerkosaan itu benar-benar terjadi, mungkin kalau lebih logisnya sih feelingku ya karena emang lagi menstruasi, jadi pas dimandikan ada sedikit lendir darah itu ya mungkin ada sisa-sisa menstruasi mungkin gitu. Dan mungkin ini ayah melapor, lalu Ibtu Rudiana mungkin sedang kalut, seorang ayah yang anaknya meninggal, mungkin kurang jernih secara pola pikir, yang di satu sisi dia seorang ayah korban, di satu sisi dia seorang polisi, harusnya lebih jernih lagi mengambil keputusan. Di situ sih mungkin ada tindakan yang salah, tepat, kurang tepat mungkin gitu. Simak lagi, ini nyambung dengan komentarnya Hotman Paris yang pada saat konferensi pers kemarin itu ya, Pak Ibtu Rudiana kelihatan bingung ketika ditanya oleh Hotman Paris mengenai apa tuh proses pemerkosaannya itu sangat janggal gitu kalau ada yang tertuang di BAP gitu lah. Mungkin detailnya bisa kita simak. Reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke, itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itu yang harus dituangkan di Aceh dan Bintasa. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terlibat tersebut yang dituangkan di Bintasa. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak. Lu gua batu gara-gara lu ah. Maksud saya gini Pak, Ini Pak, kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, iya. yang merkosa duluan siapa, bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawani duluan gitu loh. Itu ada di BAP segitu rincinya gitu loh. Nah, kenapa bisa segitu rincinya di BAP? Ini yang menjadi pertanyaan besar ya. Dan itu juga tadi dianalisa oleh Bu Widya. Dan Hotman Paris ini otomatis kan lebih paham ya, kan dia pengacara. Ini tuh nanti mungkin bisa jadi ujungnya di penyidik ya. Penyidik juga kan kemarin tidak hadir tuh pas diminta kesaksiannya di pra-peradilan Sakatatal tuh 5 penyidik itu kan yang membuat laporan BAP itu gimana, dirincinya detail dari para pelaku. Ini juga jadi pertanyaan untuk kita semuanya. Semoga ini jadi pembelajaran dan edukasi ya. Kita simak lagi komentarnya pas ini Dede kemarin ditanya langsung oleh Susno Duaji seperti apa. Waktu jadi saksi, Anda datang ke pengadilan? Tidak, Pak. Tidak datang ke pengadilan. Sekali lagi, datang ke pengadilan? Tidak. Tidak. 2 kali. Datang ke pengadilan? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Jangan takut Anda mengatakan bahwa Anda berbalik keterangan itu bohong dan sebagainya. Tidak bisa dihukum karena unsur kesaksian palsu itu harus diberikan di depan pengadilan di bawah sumpah. Komentarnya dari Susno Duaji setelah menanyakan langsung ke Dede ya, yang Dede ini juga dimana dilaporkan oleh Ibtu Rudiana atas kesaksian palsunya itu kemungkinan salah gitu kan. Dede ini ditanya oleh Susno Duaji apakah waktu memberikan kesaksian palsu itu di pengadilan, di sumpah, di atas Al-Quran dan lain-lain. Ternyata tidak. Berarti kan ini mungkin kasusnya terburu-buru penyelesaiannya atau gimana? Ini penyidiknya sih yang pertanyaan besar. Jadi Ibtu Rudiana juga salah satu korban yang mungkin salah situasi, salah respon atau gimana. Bener-bener semuanya mungkin bener rumit, salah tanggap atau di satu sisi yang mengarah ini harus waktu itu harus dinyatakan pembunuhan
karena kakaknya Pina ini ya kekeh yakin anaknya bukan kecelakaan tapi melainkan dibunuh, tapi diisi dibunuhnya itu ditambah pemerkosaan dan lain-lain, ya ini sangat lebih-lebih dari sinetron, ini benar-benar film seru sih ini kasusnya gitu. Makanya kan Pina sebelum 7 hari itu viral banget filmnya kan. Kita simak seperti apa Dede nih ya yang telah membocorkan atas dia merasa bersalah kesaksian palsunya, sementara Aep masih menghilang. Ini juga pertanyaan besar, kenapa Aep ini nggak mau diajak kerjasama lagi atas kesaksian palsunya waktu itu? Apakah Aep ini juga yang membuat 7 tersangka ini salah sasaran, atau dia dendam penuh amarah ke 7 pelaku itu jadikan dimanfaatkan di kasus Pina? Ini juga kan jadi pertanyaan ya. Jadi itu dia mungkin bingung kematian anaknya, si Aep memanfaatkan situasi kematian kasus Pina ini ya, walaupun janggal di kakaknya Pina juga mengarah ke pembunuhan. Aep yang menang ini bisa kayak membalas gitu mungkin ya ke 7 pelaku yang sebelumnya dimana pernah cekcok dengan Aep karena Aep sempat membuat kasus memasukkan seorang wanita di sorongnya gitu-gitulah, terus dia jadi ada sasaran empuk mungkin untuk menjadikan 7 tersangka ini jahat sih itu. Kalau Aep ini bener-bener nanti mengakui kesalahannya, jahat sih ini Aep, bener-bener jahat kalau Aep ini mengakui ya. Ini belum tahu nih sebabnya dari mana saja munculnya, jadi nambah rumit kan. Kita simak seperti apa dari Dede ini. Tuhan telah menolong Anda, tangan Tuhan telah bekerja, Anda selamat, tidur mimpi indah karena Anda telah jujur. Siapa? Wah, ini jadi tambahan bukti saksi ya, gimana pengakuan Dede ini tidak disumpah pada saat kesaksian palsunya itu loh. Tinggal Aep sih, ini Aep ini mau nggak ya untuk kerjasama jujur atau bisa meringankan. Kalau Aep ini mungkin kenapa sampai berani menjadi saksi palsu di kasus Pina ini. Ini buat pelajaran edukasi juga buat kita semuanya yang menonton channel Suara Hati Sang Istri. Terima kasih banyak, update terus, tunggu ya. Jangan lupa tanggapannya di komentar. Bye.